Akhir-akhir ini banyak didengung-dengungkan, yaitu perintah atau ceramah-ceramah di mana-mana untuk mengenal siapa jati diri, bahkan disuruh menghilangkan keakuan diri, memfanakan diri sebelum ajal datang. Apakah ada perintah dari Al-Quran? Ya, coba kita lihat di Al-Quran surat An-Nisa ayat 66 yang berbunyi, Walau anna katabana alaihim aniktulu anfusakum awikhruju min diyarikum fa'aluhu ila qalilan manhum walau anahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa asaddat tasbita. Yang artinya, seandainya kami perintahkan kepada mereka orang-orang munafik, bunuhlah dirimu atau keluarlah dari kampung halamanmu, niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Seandainya mereka melaksanakan pengajaran yang diberikan kepada mereka, sungguh itu lebih baik bagi mereka yang lebih menguatkan iman mereka. Sang kahuriban yang dimuliakan oleh Allah, tanpa kita sadari hari-hari kita dipenuhi dengan kegelisahan, dipenuhi dengan kebisingan yang ada pada pikiran kita, karena kita masih terhijab oleh sesuatu yang menghalangi kita kepada bisa melihat Allah-Nya. Seolah-olah kita bisa sudah menguasai keilmuan, tapi yang terjadi apa? Justru itulah yang membuat diri kita semakin tertekan. Karena di sini siapapun yang masih ada, diri ini masih dianggap ada, kita akan semakin tersiksa dalam keadaan yang terpuruk. Mutu qabla anta mutu, matikan dirimu sebelum dirimu mati. Maksudkan matikan dirimu, mematikan keakuan diri. Saat kita mampu menghilangkan keakuan diri, diri manusia ini sudah tiada. Karena diri itu ada rasa dua, satu rasa jasmani, di mana itu diletaknya adalah di jasad, dan rasa jasmani yang satu yaitu di hati. Jadi Tuhan itu mengenalnya bagaimana? Arabtu Rabbi bi Rabbi, ma'arabtu Rabbi bi Rabbi. Aku mengenal Tuhan dengan Tuhan. Aku tidak mengenal Tuhan karena Tuhan. La yakrifullah filullah. Tak akan aku mengenal Allah karena Allah. Jadi mencarinya bukan dengan mata dohir, saudaraku ya, harus dengan mata batin. Karena Rasulullah mengatakan juga, hatinya saudara laksana cermin. Jadi hatinya seorang umat itu laksana cermin. Saat cerminan itu kotor, bayangan itu akan terlihat buram juga. Jadi di sini yang dibilang cerminan itu adalah cerminan kolbu, cerminan hati, hati yang sudah terhijab lagi. Apa penghijab kita? Adalah keakuan diri. Maka matikan dirimu dan wujud hilang, hilangkan wujudmu. Rasa dari ini, menghilangkan rasa diri ini yang ada. Jadi merasakan diri ini yang ada, yang wujud, itu dihilangkan, dipanahkan, agar kita terlepas dari belenggu. Si jiwa ini tidak akan terbelenggu lagi. Walaupun kita ini ada, bergerak, berdiri, duduk, ya, berjalan, tapi matikan, hilangkan bahwa diri ini yang ada dan yang wujud ini dengan rasa apa untuk menghilangkan?
Cara menghilangkan yaitu mematikan atau menghilangkan kalau kita ini yang sama atau melihat. Walaupun kita merasa diri kita yang mendengar, itu dihilangkan. Karena mengapa? Kesemuanya itu sifat Allah. Allah lah yang mendengar. Cuma inilah cara, sebenarnya gampang banget kalau kita sudah menyadari, betul-betul menyadari siapa sebenarnya diri saya. Tilik ke dalam diri, lihat ke dalam diri. Yaitu seolah-olah kita mempunyai sifat melihat, bisa melihat atau basor, padahal si basor itu sifatnya Allah. Hilangkan, matikan kalau kita seolah-olah itu bisa berbicara, padahal berbicara atau kalam itu sifatnya Allah. Hilangkan lagi, matikan lagi, fanakan lagi. Jangan kau akui kalau kita itu bisa berkuasa, karena kuasa atau kudrat itu sifatnya Allah yang dititipkan pada diri manusia. Hilangkan sifat berupaya, berupaya itu sifat kudrat, seolah-olah upaya kita, padahal irodatnya Allah yang ada di dalam diri. Apalagi yang terutama ini, jangan merasa kita ini hidup, karena yang hidup itu sifat hayat, sifat yang ditaruh pada diri kita. Maka saat kita mampu mematikan diri kita yang wujud, yang ada, menghilangkan itu semua, maka batin akan yakin yang wujud itu hanyalah wujud Allah. Kita sudah nggak ada. Bisanya kita cuma menyaksikan, kita itu jadi penonton. Menyaksikan, disuruh gini ya gini, Allah gini ya gini. Itulah yang dibilang nerimo ing pandum. Karena kita sudah tidak mengakui lagi. Kalau ilmu kita mengetahui, kita tahu ini tahu itu, ternyata ilmu sifatnya Allah, bukan sifat kita. Maka wujud Allah itu mutlak, wujud Allah itu hakiki. Itu maksudnya, tiada lagi yang sebenar-benarnya wujud selain dirinya. Jadi wujud yang dimaksud ada dua, yaitu wujud dohir dan wujud batin. Allah lah si wujud batin tadi, Muhammad wujud dohir ini. Karena Allah yamuhu binafsihi sifatnya ya. Maka Allah itu dikatakan wajibul wujud atau wajib adanya. Setelah sadar kita ini tidak berkalam, karena yang berkalam itu Allah. Kalau kita menyadari ini tak berilmu, kita ini tidak berilmu, maka sadar dengan sesadar-sadarnya yang berilmu itu Allah atau sifatnya Allah. Ibarat kita itu sebagai seorang parkir, kita dititipi sepeda karena lama nggak diambil, bagaimana? Seolah-olah itu milik kita kan, padahal itu orang titip. Allah juga begitu, menitipkan ke semua kesifatannya pada diri manusia, maka jangan diakui kalau itu sifat kita. Kita terjebak di situ. Jadi kalau kita terjebak di situ, sakit semua rasa hati ini. Karena merasa diri ini ada, kita seolah-olah bekerja, berbanting tulang seolah-olah kita. Padahal itu apa? Irodatnya Allah, berupayanya Allah, dilewatkan diri kita. Seolah-olah kita yang berupaya, ya kan? Akhirnya apa yang terjadi? Kita capek sendiri. Gitu saudara. Kalau kita mampu mematikan diri bahwasanya kita ini tidak berkodrat, tidak berkuasa, disitulah kita mampu menyadari kalau kudrat dan berkuasa atas apa yang ada pada diri kita itu kodratnya Allah. Irodat juga begitu. Jangan diakui kalau itu upaya kita. Itu upaya Allah. Ya, apalagi hayat. Kalau kita mampu mentiadakan diri, menghilangkan keakuan diri, kalau betul-betul yang hidup itu sifatnya Allah di dalam diri kita hidupnya Allah, kita tidak merasa yang hidup. Jadi kalau ada beban hidup, tidak usah terlalu kita pikirkan. Itu lakon-lakonnya Allah kok. Kita disuruh menyaksikan. Itulah syahadat, itulah persaksian.
Ya, bersaksi kepada Allahnya dan bersaksi pada utusannya. Siapa yang diutus? Yang hidup di dalam itu. Jikalau Allah itu yang wujud, ya, maka makhluknya, kitanya yang tiada. Ketika Allah itu yang sama atau mendengar, kita yang tuli. Kalau Allah itu punya sifat kalam atau berbicara, kita ini bisu sebenarnya. Kalau Allah itu yang basor atau melihat, kita itu buta. Kalau Allah itu punya sifat ilmu, kita itu bodoh. Itulah kesifatan manusia. Kesifatan makhluk adalah sebaliknya dari sang kholik. Itu saudaraku ya, sang kahuripan yang dimulaikan oleh Allah. Bahkan kodrat. Ya, kalau Allah punya sifat kodrat atau berkuasa, berarti kita ini lemah. Kalau Allah itu punya irodat atau berupaya, berarti kita itu papa. Paham ya? Jadi diri kita ini, ya, atau wujudnya la haula wala quwata illa billah. Jadi kita ini cuman gerakannya situ. Ya, tiada sesuatu gerak, sesuatu kehendak, sebuah perbuatan. Illallah, itu karena Allah. Mana yang kita? Itu saudaraku ya, paham ya? Jadi si manusia ini adalah wujud la haula wala quwatanya Allah saja. Tiada daya, upaya kita ini wujud, mendengar, melihat, berkata, berkehendak dan hidup, melainkan yang hidup, mendengar, berkata, berkehendak, berupaya, melainkan itu Allah semata. Ketika itu udah kita meyakini dengan hakul yakin bahwasanya yang mendengar hanyalah Allah, maka matilah keakuan diri. Ya. Mengenal Allah itu bukan untuk mengaku-ngaku kalau kita itu Allah, bukan. Justru menjadi keyakinan kalau diri ini sebenarnya tidak ada. Diri ini bodoh, diri ini ya tidak berkuasa, diri ini tuli, diri ini bisu. Karena bisa bicara, bisa mendengar, bisa berbuat, bisa berkehendak, bisa hidup, itu karena laholanya Allah saja. Itu saudaraku ya. Disinilah dibutuhkan keyakinan yang luar biasa untuk mendalami ilmu ini. Dikarenakan banyak orang yang menolak karena masih bertempat pada keakuan diri. Dirinya masih ada. Dikira dianya itu ciptaan, padahal apa? Dia dicipta dari Allah sendiri. Ciptaan itu bahasa syariatnya. Kalaulah sudah sadar kalau diri itu nyatakan Allah, ya, keluhlah lidahnya, tidak berbicara keluar-keluar lagi aku Allah. Itulah yang sesat. Ini yang tidak boleh, tidak diperbolehkan. Jadi contohnya gini, seumpama air laut banyak, itu kita timba, satu timba kita bawa pulang, kan sebenarnya itu juga bagian dari air laut, tapi setelah diambil dia bukan air laut, tapi bagian dari air laut. Rasa dan kandungannya sama, tetapi dia bukan air laut. Itu percikan atau bagian dari air laut. Gitu ya saudaraku. Jadi ainullah, wujudullah, hakikatullah ya. Maka setelah orang kenal, sudah menemukan siapa diri, dia mengenal Allah. Ketika sudah mengenal Allah, diam keluh lisannya. Kalau sudah paham betul, lalu kenapa harus disebut? Kalau ini wujud, contoh kalau ini wujudnya gelas seumpama, sudah kenal, pasti nggak disebut-sebut. Adapun disebut untuk menjelaskan agar paham dan gampang untuk mengenalnya. Kalau sudah paham, jangan dicari-cari lagi, ya, jangan ditunjuk-tunjuk lagi, cukup sadar dan pahami. Contoh itu baju ya, atau pakaian.
Kita tinggal pakai kan pakaian itu. Tetapi baju itu dikatakan benang, pasti pikiran kita menolak, ya kan? Karena yang dilihat wujudnya adalah baju atau pakaian. Bukankah baju itu terbuat dari benang juga? Ya, sebelum jadi baju itu kan kain dulu. Sebelum kain, ya itu kan benang yang ditenun. Sebelum benang dia kan kapas atau sutra. Jadi hakikatnya si baju ini kan kapas. Kenapa kapas ibu tidak ada setelah menjadi pakaian? Karena sudah melebur. Kapas ya melebur atau tajali menjadi benang, benang tajali atau mewujudkan diri, ibaratnya gitu, menjadi kain. Setelah kain dibentuk, wujudlah menjadi pakaian. Setelah jadi pakaian, tidak usah dicari-cari kapasnya, sudah melebur, itulah kapas yang jadi pakaian. Gitulah ya, kita memahami tentang keilmuan ini. Jadi kalau dicari Allahnya yang mana, yang meliputi kesemuanya alam ini, itu saudaraku ya. Jadi insanu siri wasiri sifati wasifati laghirihi. Insan itu adalah rahasiaku. Apa yang dirahasiakan? Wasiri wasifati. Ya. Rahasia itu apa? Sifatku. Wasifatilah ghairihi. Sifat itu tiada lain aku, akunya Allah maksudnya. Jadi kesemuanya sifat itu disimpan maksudnya dalam diri manusia. Tanpa sadar itu sifatnya Allah semua yang selama ini kita rampok seolah-olah itu sifat kita. Itulah terjerumusnya kita. Itulah yang menjadi hijab kita agar kita itu tidak ketemu sama Allah. Makanya di sini ditekankan, kenali dirimu, kenali dirimu. Siapa dirimu sebenarnya? Kalau sudah kenal, benar-benar kenal secara sempurna, maka tidak ada lagi mengeluh, ya, tidak lagi pemberontakan, ya, tidak lagi ada kesusahan, ada kesedihan. Ketika dia sudah paham, maka disebut dia itu kekasih Allah, karena dia sudah dekat sama Allah. Allahnya di situ kok dicari kemana-mana, sudah tidak cari lagi karena sudah melebur menjadi sifat itu tadi. Ya Allahnya yang mana, yang meliputi sifat itu, kesemuanya itu kan sifatan Allah saja. Kenapa diakui sifat kita? Makanya kalau diakui itu sifat masih keakuan manusia, loro kabeh ati iki dulur, ya sakit semua. Kita dicemooh orang, sakit hati kita. Karena apa? Merasa ini seego. Seego ini berontak seolah-olah kita diremehkan. Kita bekerja keras, kok lainnya nggak bantu. Kita masih memandang makhluknya. Karena kita diperjalankan begitu sama Allah, kita masih berontak kalau masih berhijab. Ya, walaupun orang belajar ilmu ini, tapi kalau belum paham sepaham-pahamnya, pasti ada pemberontakan dalam hatinya. Ya, kita selalu akan terus diuji. Semakin tinggi ilmu manusia, pemahaman manusia, ujiannya bertambah besar. Nggak mungkin anak kuliah itu kok diuji dengan 5 kali 5, pasti akan lebih sulit lagi, kan begitu. Bukankah di Al-Quran juga sudah dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 966, ya, ayat 66. Walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu ila qalil manhum walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa asadda tasbita. Ya, yang artinya seandainya kami perintahkan mereka, orang-orang munafik, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu, niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Ya, seandainya melaksanakan pengajaran yang diberikan kepada mereka, sungguh itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka. Sudah jelaskan? Di sini dijelaskan dalam Al-Quran. Kita itu diperintahkan, ya,
Bagi orang munafik itu diperintahkan bunuh dirimu. Ini salah pengertian. Bagi Islam yang jalur keras, dia menggunakan dirinya untuk bunuh diri atau bom bunuh diri. Itu dipikir jihad, keluar dari kampung halaman. Padahal ini perintah secara batin, menghilangkan keakuan diri atau membunuh dirimu agar kau tahu Allahmu. Karena di dalam dirimu itu adalah sifat-sifatku. Kan begitu Allah. Keluarlah dari kampung halamanmu. Mana kampung halaman? Jiwamu yang terbelenggu itulah. Keluarlah dari belenggu jiwa yang menyiksamu selama ini. Karena kalau kita berdiri pada keakuan diri, yang ada rasa gelisah, susah, sumpek, sedih, bingung, gersulo, grauto, ya, pokoknya ya itulah. Sifat yang gak baik itulah. Itulah kampung halaman yang selama ini kita tempati. Keluarlah dari kampung halaman itu. Di sini juga dijelaskan, ya, niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Allah sudah mengatur begitu. Cuman sedikit orang yang mau melakukan hal ini karena merasa apa? Diri ini ya diri manusia. Betul, diri ini diri manusia memang betul. Oke, coba kita artikan manusia. Apa arti manusia? M itu ke man. Man itu bahasa Arab. Artinya barang siapa. Setelah M terus A. A. Arabnya arofa. Maksudnya mengenal. N. Nafsahu. Artinya akan dirinya. U. Ujudu. Artinya maka wujudnya. S itu sir itu rasa atau menjadi rahasia. Lalu setelah SI itihad atau kenyataan. Yang A anhu akan diriku. Jadi artinya manusia kalau digabung, barang siapa, Arabnya man arofa nafsahu ujudu sir itihad anhu. Barang siapa mengenal akan dirinya, akan wujudnya, menjadi rahasia kenyataan akan diriku. Jadi barang siapa yang mengenal dirinya, pasti mengenal Allahnya. Barang siapa yang mengenal Allahnya, maka ia adalah rahasianya. Disinilah kenyataannya manusia. Itu rahasia Allah, saudaraku. Dan coba kita lihat lagi di mana alamat Allah itu. Aku lebih dekat dari urat nadi lehermu. Surat Kaf ayat 16. Milik Allah timur dan barat. Ya, kemanapun menghadap di situ wajah Allah. Sedekat itu mengapa tidak kau ketahui? Ya kan? Lalu apa yang menutupi hatimu sehingga Allah menjadi gaib? Allah itu wujud. Padahal Allah itu beserta dirimu, ya. Itu tadi full 24 jam menyertai kita Allah, ya kan? Ketika kita mengantuk, kau tidur, Allah selalu menjagamu dan tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur, ya kan? Apa yang tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur dalam bagian dirimu? Dialah napas. Apa kau tidak pernah menyadari napas dalam dirimu? Itu adalah aku. Ya, napas itu, dan bukankah napas itu adalah wujud ruhku? Dan apakah kau lupa bahwasanya ruhku itu yang kutiupkan pada jasadmu? Nah, kan gitu maturnya Allah awal-awalnya. Ya, di sini mana yang bukan Allah? Semuanya Allah saja. Tuhan mewujudkan dirinya atau tajali jadi Nur Muhammad. Nur Muhammad mewujudkan diri, ya, menjadi sekalian alam. Setelah itu menjadikan semesta. Disiapkan beribu-ribu tahun. Ya, setelah itu menciptakan Adam. Adam dilengkapi 4 anasir, yaitu dari tanah, air, api, dan angin. Bukankah itu keempat-empatnya itu terjadi dari Nur Muhammad?
Ya, semua anasir yang ada dalam diri manusia itu terjadi dari Nur Muhammad, dan Nur Muhammad itu nurnya Allah saja. Jadi kesemuanya itu Allah saja mentajalikan dirinya sampai menjadi insan kamil. Lalu yang mana yang bukan Allah? Ya. Lalu sabda Allah, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhin faqa'u lahu sajidin. Maka apabila telah kusempurnakan kejadian dan kutiupkan kepadanya ruhku, maka hendaklah kamu tersungkur dan bersujud kepadanya. Ini jelas-jelas bahwasanya dawuh ini, surat ini ditujukan kepada nafsu atau pikiran kita, agar kita yang dohir ini tunduk kepada yang batin. Yang si pikiran harus tunduk kepada yang hidup di dalam itu, dan yang di dalam hidup itu ya diselimuti dalamnya lagi ya dilingkupi oleh Allah, oleh zatnya Allah. Gitu maturnya saudaraku. Nabi pun juga bersabda, kullu sayyin yarji'u ila solihin. Segala sesuatu akan pulang ke asalnya. Dari api kembali ke api, dari tanah kembali ke tanah, udara ke udara, dari air kembali ke air, dari yang batin kembali ke yang batin, ya, dari akhirat kembali ke akhirat. Kan gitu, sudah ada tempatnya masing-masing. Dari Allah kembali ke Allah. Jadi belajar ma'rifat tidak semakin diri ini menjadi sakti, bisa ampuh, ya. Gak. Enggak, bukan begitu maksudnya saudaraku. Tapi semakin orang itu menemukan jati diri, dia semakin melebur kepada Allah. Ya, semakin fana, semakin tiada. Tidak merasa diri ini ada, karena dialah yang semata-mata ada. Allah lah yang semata-mata ada. Inilah kegunaan belajar tasawuf, agar si hati ini bisa uzlah, bisa wusul, pindahnya keyakinan kita memandangnya kepada makhluk, baru masuk lagi siapa yang ada dalam diri makhluk, siapa yang menguasai makhluk. Gitu saudaraku. Jadi ketika sudah lebur keakuan diri, yang ada hanya Allahnya. La haula wala quwatanya Allah saja saudaraku. Jadi kita itu diumpamakan robot. Sepintar-pintarnya robot, programnya sebagus-bagusnya itu robot tetap benda mati. Dia bisa bergerak karena digerakkan ada baterai yang menghidupi. Baterai dilepas jadi rongsokan. Begitu juga dengan kita. Jadi kita mengumpamakan seolah-olah kita ini, kita membayangkan gini. Kita membayangkan bahwasanya diibaratkan aliran listrik itu Allahnya. Aliran listrik itu tidak bisa disentuh. Maksudnya apa? Tidak bisa digambarkan. Dia bisa diwujudkan ketika sudah mewujud. Contoh, listrik dialirkan pada elektronik saumpama di ampli. Di ampli itu belum bisa bergerak, belum ada kedengaran apa-apa. Dialirkan menjadi speaker, baru ada bunyi, ya kan? Bunyi ini tadi seolah-olah ini yang bunyi speaker, padahal ini hasil dari si ampli. Bagaimana cara melihat setrumnya? Setrum nggak kelihatan, tapi di semua ampli ini ada setrumnya. Dia teraliri oleh setrum. Setrum melewati kabel. Dan apakah kabel itu setrum? Bukan. Kabel itu tempat menyimpan setrum, aliran setrum. Setrum itu coba dipegang, pasti terasa. Setrum itulah yang menjadi ibaratnya itu zatnya.
Dia bisa mengalir kemana-mana, tapi tidak bisa dilihat oleh pandangan mata. Yang bisa dilihat dohir kabelnya, yang dilihat komponennya. Itu bisanya dilihat dengan alat, dengan tes pen coba ya, mengeluarkan cahaya, ada tandanya itu ada setrum, kan gitu. Manusia juga begitu. Manusia sudah dibentuk menjadi karakter insan kamil, padahal untuk menyimpan rahasianya Allah, dan Allah itu rahasia manusia, lupa jati dirinya, seolah-olah itu dirinya yang ada, padahal dirinya yang ada itu diadakan. Nah, disinilah ternyata apa yang terjadi. Setiap hari kita itu bertemu dengan Allah, tapi tidak mengakui. Bener ini. Setiap hari kita bertemu dengan Allah, tidak mengakui. Kita makanya kalau ingin ketemu Allah, kenalilah ciptaannya. Kan gitu kalau syariatnya. Kita mengenal tetangga, teman, alam semesta. Tetangga alam semesta itu kan wujudnya, wujud sifatnya Allah, kan gitu. Kan sifatnya Allah wujud. Makanya yang wujud, yang nyata itu hanya Allah. Secara dohir itu orang itu yang ada, yang kelihatan, tetapi secara batin di dalam dirinya ada hidupnya Allah, kan begitu saudaraku. Jadi di sini bisa disimpulkan, kalau kita belum mengenal Allah itu yang mana, yang terjadi menderitanya batinmu karena apa? Adalah bukti nyata akibat dari tipisnya rasa cintamu kepada Allah. Sengsaranya hidupmu adalah bukti nyata atas pandanganmu terhadap kehendak Allah. Maka belajar untuk mencintai Tuhanmu secara menerima semua kehendaknya agar hidupmu damai dan sejahtera. Jadi di sini sudah sangat jelas bagi siapa yang belum mampu menerima keadaan sifatnya Allah yang ada dalam diri kita, akhirnya dia tidak mampu untuk memahami siapa dirinya yang sebenarnya. Jadi yang terjadi hanyalah protes, pemberontakan ya, dengan ketidakpuasan, padahal itu sifatnya siapa? Sifatnya ego. Ego itu siapa? Sifatnya jin atau iblis. Maksudnya iblis itu apa? Esensi kejahatan yang ditaruh pada diri kita. Dia masih mendominasi. Dialah, ego itulah sebagai atau sebagai dinding jalal atau dinding pembatas agar kita tidak bertemu dengan Allah. Tidak bisa mampu meyakini bahwasanya kesemua sifat itu sifatnya Allah. Akhirnya kita terpuruk, kita sakit hati bila dihina. Kita begitu terpuruk saat kejadian yang tidak kita inginkan yang datang, sementara yang kita inginkan menjauh dari kita. Bukankah kesemuanya itu sudah menjadi kuasa Allah, kehendak Allah? Kenapa harus kita bingungkan? Kenapa harus protes? Tugas kita hanya menjalani apa yang dimau oleh Allah. Ketika pikiran kita sudah tidak gemuruh lagi, maka pikiran kita akan diganti dengan pikiran Allah. Ketika kita menghentikan kehendak manusia yang ada pada dalam diri, yang ada dalam diri adalah kehendak Allah, yang terjadi kita akan merasakan rasa Allah yang sempurna. Itulah kita masuk ke alam kelanggengan, alam kedamaian yang tidak terkena dengan rasa panasnya neraka dunia. Yang terjadi hati ini damai, menerima semua apa yang dititahkan oleh Allah. Tidak ada lagi pemberontakan di hati kita, karena selama ini kita sudah kufur kepada Allah. Selama ini kita sudah merampas hak Allah. Hidup kita jadi sengsara, saudaraku. Marilah kita kembalikan kesemuanya kepada Allah,
agar hidup kita ini benar-benar dapat kedamaian, kemuliaan dengan rasa yang sempurna.